Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswaku yang kami sayangi, semoga kalian sehat-sehat selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang bermanfaat fidin wa dunya wal akhirah. Pada kesempatan ini kami sampaikan penjelasan tentang isi kandungan hadis bab 15 yang meliputi mengucap dan menjawab salam serta hukumnya. Yang kedua, keutamaan mengucap dan menjawab salam. Yang ketiga, bersalaman menurut Islam. Yang keempat, keutamaan berjabat tangan. Yang kelima, anjuran berkata baik. Yang keenam, keutamaan berkata baik. Yang ketujuh, akibat tidak mampu berkata baik. Selamat mengikuti. Mengucap dan menjawab salam. Siapa yang lebih berhak? 1. Orang yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. 2. Orang jalan kaki mengucap salam kepada yang duduk. 3. Yang jumlahnya banyak mengucapkan salam kepada yang jumlahnya sedikit. 4. Yang muda mengucapkan salam kepada yang tua. Hukum mengucap dan menjawab salam. Mengucap salam hukumnya sunnah dan menjawab salam hukumnya wajib. Keutamaan mengucap menjawab salam. Di antara keutamaan mengucap salam adalah 1. Allah akan membalas mereka dengan apa yang ditetapkan oleh karunia-Nya, keadilan, dan hikmah-Nya yang terpuji. 2. Akan menimbulkan rasa saling mencintai antara sesama muslim. 3. As-salam adalah salah satu dari nama-nama Allah yang maha indah. Ada juga yang mengartikan keselamatan dan kesuksesan dari Allah bagimu. 4. Akan dijauhi setan. 5. Akan mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari Allah. 6. Mendapatkan perlindungan Allah dari bahaya dan bencana. 7. Tidak termasuk orang yang pelit dan tertipu. 8. Diampuni dosa-dosanya. Para siswaku yang kami cintai, demikian tadi penjelasan tentang mengucap dan menjawab salam serta hukumnya. Dilanjutkan dengan keutamaan mengucap dan menjawab salam. Selanjutnya penjelasan tentang bersalaman menurut Islam dan keutamaan bersalaman menurut Islam. Selamat mengikuti. Bersalaman menurut Islam. Beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Diawali dengan mengucap salam. 2. Tidak berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram. 3. Berusaha memulai jabat tangan atau mendahului. 3. 4.
tidak menarik tangan atau melepasnya sebelum saudaranya melepasnya. 5. Mencium tangan sebagai penghormatan atas kesolehan atau kemuliaannya. 6. Membalas penghormatan dengan yang lebih baik. Fadilah berjabat tangan. Beberapa keutamaan berjabat tangan. 1. Ciri orang yang berhati lemah lembut. 2. Mendatangkan rahmat Allah Ta'ala. 3. Menghilangkan rasa kebencian. 4. Diampuni dosa-dosanya. 5. Termasuk orang yang dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para siswaku yang kami sayangi, demikian tadi penjelasan tentang bersalaman menurut Islam dan keutamaannya. Selanjutnya kami sampaikan penjelasan tentang anjuran berkata baik, keutamaan berkata baik, akibat tidak mampu berkata baik. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah untuk selalu berkata baik. Selamat mengikuti. Anjuran berkata baik adalah menjaga setiap perkataan kita, setiap apa yang kita bicarakan harus dipertimbangkan baik buruknya atau dipikir dahulu. Man yatman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Rawahu Bukhari. Barang siapa bisa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga sesuatu yang ada di antara dua janggutnya dan dua kakinya, kuberikan kepadanya jaminan masuk surga. Sebagai Muslim sejati harus mampu menjaga lisan, selalu berkata yang baik-baik menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Hadis riwayat Bukhari. Di antara keutamaan berkata baik. 1. Mendapat kemenangan yang besar. 2. Memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. 3. Diangkat derajatnya. 4. Menyelamatkan diri dari dosa. 5. Meningkatkan keimanan. 6. Mendapat pahala seperti sedekah. 7.
menjadi hamba yang istiqomah. 8. Dijauhkan dari kebinasaan. 9. Memiliki kedudukan tinggi sebagai Muslim. 10. Dijanjikan pasti masuk surga. Akibat tidak mampu berkata baik. 1. Suka berjanji dan sumpah palsu. 2. Suka membuka rahasia orang lain. 3. Suka bersenda gurau menjelekkan orang lain. 4. Suka menertawakan dan merendahkan orang lain. 5. Suka nyanyian porno yang membangkitkan nafsu syahwat. 6. Suka mengumpat dan mencela. 7. Banyak bertengkar dan dendam. 8. Banyak berbicara yang tidak ada isinya atau omong kosong. 9. Perkataan yang tidak bermanfaat yang bisa membuat hati kasar. 10. Banyak berbicara, banyak berbohong. Para siswaku yang kami sayangi, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang salam, bersalaman, dan berkata baik yang meliputi pertama, mengucap dan menjawab salam serta hukumnya. Yang kedua, keutamaan mengucap dan menjawab salam. Yang ketiga, bersalaman menurut Islam. Yang keempat, keutamaan berjabat tangan. Yang kelima, anjuran berkata baik. Yang keenam, keutamaan berkata baik. Dan yang terakhir, akibat tidak mampu berkata baik. Semoga kita semuanya selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ringan dalam mengucap salam, berjabat tangan, dan selalu berkata baik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.